Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sahabatku semua, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang sangat luar biasa ini, di pagi yang sangat cerah ini. Kali ini kita langsung aja, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menangkap jin dalam mimpi. Ini memang hal yang kurang lumrah, agak jarang dilakukan. Karena memang cara ini adalah cara yang kalau menurut saya itu agak ekstrim ya. Tapi ternyata hasilnya itu sangat-sangat efektif. Biasanya kita itu selalu menjadi objek. Kita yang menjadi objek. Objek apa? Objek dari perilaku jin, dari korban keisengan jin atau korban sihir. Sedangkan kita tahu sendiri, sihir itu hampir semuanya, kebanyakan itu adalah pelakunya adalah jin. Tukang dukun atau apalah pelaku-pelaku seperti itu ya biasanya tetap dia memakai media perantaranya itu yaitu makhluk jin. Nah, kita biasanya kalau misalkan perlindungan di tubuh kitanya kosong, melompong, nggak ada sama sekali perlindungan, dengan mudahnya makhluk seperti itu mengobrak-abrik kehidupan kita. Nah sekarang kita balikan posisinya, kita balikan seperti apa? Makhluknya itu yang kita kejar. Sekali lagi, makhluknya itu yang kita kejar. Dia yang menjadi objek dan kita yang menjadi subjek. Dia yang kita kejar, kita tangkap. Mau diislamkan boleh, itu terserah kalau udah ketangkap. Atau mau dihancurkan juga, ya terserah. Kembali lagi kepada masing-masing. Nah ini mungkin kita kasih judul tutorial juga ya. Tutorial bagaimana cara menangkap jin dalam mimpi. Jadi yang pertama, kalau misalkan kita merasa atau misalkan sudah dilakukan ruqyah tapi hasilnya masih agak kurang greget. Kan kadang gitu ya. Ada yang sekali ruqyah masih belum selesai, 2 kali ruqyah belum selesai, 3 kali ruqyah belum selesai. Nah, cara ini coba dilakukan di rumah. Caranya seperti apa? Jadi caranya itu kita lakukan dalam tidur kita. Dengan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya akan jelaskan yaitu adalah tentang caranya. Ini alhamdulillah udah beberapa pasien yang melakukan teori seperti ini dan hasilnya dahsyat. Dia yang bercerita sendiri. Saya bertemu dengan ini, bertemu dengan itu, akhirnya saya tangkap, saya kejar. Subhanallah gitu hasilnya. Jadi caranya itu, yang pertama itu sebelum kita tidur, kita melakukan persiapan terlebih dahulu. Mungkin memang ini biasanya sih kita tidur ya tidurnya gitu, blek aja tidurnya. Atau kalau habis capek banget, udah gitu nggak tahu tidurnya di mana juga nggak tahu. Tapi kalau udah mau seperti ini, kita lakukan persiapan dulu sebelum itu. Yang pertama apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah berwudu. Kita wudu dulu. Jadi biasakanlah sebelum tidur itu adalah berwudu dulu. Kenapa? Itu sunnah Rasul ya. Terus lagi. Ternyata wudu itu kalau dilihat dari sisi ruqyah adalah proteksi. Salah satu bentuk proteksi dari tubuh kita. Makhluk akan mikir ulang kalau misalkan dia mau mendekati, mau mengobrak-abrik seorang yang berwudu. Yang kedua, kalau misalkan kita pengen lebih mantap lagi, kita lakukan sholat hajat, sholat mutlak, sholat sunat. Yang di dalamnya kita mohon sama Allah, ya Allah mohon berikan hamba petunjuk, berikan hamba kekuatan untuk menaklukkan segala bentuk sihir atau bentuk jin. Oke, setelah selesai melakukan sholat, barulah kita persiapan untuk tidur. Persiapan untuk tidur. Yang pertama kita lakukan adalah biasa
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kalau perlu syahadat dulu. Untuk merefresh kembali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu kita lakukan niat dengan niat kita sendiri. Niat dengan bahasa kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu hamba memohon, ya Allah. Hanya kepadamu hamba beribadah, ya Allah. Hanya kepadamu hamba berserah diri, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada hamba makhluk yang selama ini hadir di dalam diri hamba, atau misalkan hadir dalam mimpi hamba. Kan kadang gangguan jin itu suka hadirnya itu lewat mimpi gitu ya. Kadang hadirnya ketemu makhluk seperti ini, tiba-tiba nangkep kita, ngikat kita misalkan. Atau makhluknya itu dalam bentuk gambaran hewan, bisa dikejar-kejar ular lah, atau malah dililit ular, dipatuk ular, atau dikejar sama harimau, atau apa aja lah bentuknya. Ya Allah, saya mohon pertemukan hamba dengan makhluk yang selama ini mengganggu diri hamba. Oke, takut udah nggak ada lagi, no fearless, udah nggak ada takut lagi, gas aja kalau udah kayak gini. Kenapa? Ya inilah tempur kalau udah gini, tempur. Setelah selesai niat, lanjutannya adalah biasa baca Fatihah, Qul, Falaq, An-Nas, 3 kul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Qul 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa sambil dekatkan ke telapak tangan juga. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Setelah itu Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Sama ya, 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Setelah itu ayat kursi. Ini tetap ya yang ngikutin yang sunnah Rasul sebelum tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wa syi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Oke. Setelah itu selesai, tiupkan. Usapkan ke seluruh tubuh. Itu untuk proteksinya. Terus lanjutannya, kalau misalkan masih kurang greget, bismillah, mohon lagi sama Allah. Ya Allah, pertemukan hamba dengan makhluk yang selama ini mengerjai hamba, dengan jin yang selama ini mengganggu hamba. Nah, kuncinya di ayat berapa? Di surat Al-Baqarah ayat 148. Sekali lagi di surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Berapa kali
sebanyak-banyaknya sampai kita tertidur. Sampai kita tertidur. Surat Al-Baqarah ayat 148. Berapa kali sampai kita tertidur? Berarti nggak ada batasan. Kalau emang udah ngantuk ya mungkin berapa kali juga udah les gitu ya. Nanti kalau misalkan Allah mengizinkan, Allah mengabulkan doa kita, insya Allah nanti akan muncul dalam mimpi kita. Nah sekarang permasalahannya gini, gregetnya ada nggak? Pengen sembuhnya ada nggak? Kalau greget pengen sembuhnya udah besar, pasti rasa takut, rasa was-was itu udah hilang. Apa? Karena gregetnya udah besar, beda powernya udah besar. Makhluk itu kalau kita anggap kecil, dia kecil. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya dia itu lemah, kecil. Tinggal bagaimana kita cara menggedekan diri kita, meyakinkan diri kita, menambah keyakinan pada diri kita. Tapi subhanallahnya ya, kalau misalkan kita yang jadi objek, kita yang kecil. Tapi kalau misalkan kita balik, dia yang menjadi objek, kita yang mencari dia, menangkap dia, insya Allah kita posisinya di yang lebih kuat. Kita yang lebih kuat. Kalau misalkan memang bertemu dengan makhluk itu, langsung samperin, langsung cangkep. Cangkep. Kalau sudah tertangkap, hancurkan. Atau kalau misalkan mau, kan tipikal tiap orang itu beda-beda ya. Ada yang main gas aja, ada yang main halus gitu. Main halus itu tanya dulu gitu maksudnya. Kamu itu siapa? Mau apa? Buat apa? Kamu mau taubat enggak? Nah itu lebih main halus gitu. Atau ada yang main langsung gas aja gitu, langsung tanpa kompromi gitu. Angkep langsung hancurin. Dan itu kembali kepada masing-masing. Cara menghancurinya pakai ayat kursi. Ayat kursi kembali lagi. Misalkan udah ditangkap, gregetnya juga beda ya. Kalau misalkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Terbakar dia, hancur. Kang, saya nggak tahu ayat kursi, belum hafal. Nggak masalah. Nggak masalah. Kalau keyakinan diri kita udah besar, cukup dengan takbir. Bismillahi Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hancur. Ruqyah mandiri itu sekali lagi adalah ruqyah yang paling efektif, sahabat. Beda banget hasilnya. Gregetnya lebih. Jadi kembali saya ulangi. Yang pertama itu biasa ya mukadimah. Yang tadi mukadimah itu. Terus yang kedua ayat intinya itu yaitu di surat Al-Baqarah ayat 148 berapa kali sampai plus kita tidur. Kuncinya setelah kita menemukan makhluk itu, tangkap, hancurkan dengan ayat kursi, ayatul kursi. Atau kalau misalkan belum hafal ayat kursi, kita lakukan penghancuran dengan takbir. Bismillahi Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Sahabat, semoga bermanfaat. Insyaallah saya akan share video yang lain. Masih banyak tentang ruqyah, tentang kasus-kasus terbanyak yang hadir di saung kami. Dan mungkin kasus terbanyak yang ada di luaran sana juga. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya murni dari kebodohan saya pribadi. Sekali lagi semoga bermanfaat. Ditutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.